Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Oasis Obrolan Asik Anak OSIS. Berjumpa dengan saya Nesya dari SMP Saim dalam acara podcast Ramadan Berkah ditemani oleh teman saya Variel akan berbincang-bincang tentang puasa jangan mager. Assalamualaikum Variel, gimana nih puasanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya tetap lancar dan nggak ada yang bolong-bolong. Semoga untuk bulan depan juga bulan untuk seterusnya juga tetap lancar dan tetap semangat karena di bulan Ramadan ini kita harus selalu bersemangat dimanapun dan kapanpun walaupun banyak godaan-godaan gitu. Alhamdulillah ya masih aman. Masih aman. Aku mau nanya nih, berarti kalau puasa itu menurut kamu gimana? Puasa menurutku itu adalah kita menahan hawa dan nafsu ya. Kita menahan haus dan lapar dan juga kita menahan menahan emosi kita gitu. Apalagi buat yang sering main game gitu kan kalah-kalah terus emosi gitu. Itu juga harus ditahan, harus dipendem dulu gitu. Dan juga puasa itu menurutku mendekatkan kita dengan Allah kayak gitu. Jadi ya kita selalu melakukan kegiatan beramal gitu. Kayak kita membantu kedua orang tua, menyayangi orang tua, ya pokoknya hal-hal positif lah. Berarti istilahnya menahan diri ya? Iya, menahan diri. Oke, kalau misal nih puasa kita diisi sama main game atau nonton YouTube karena kita mager, menurut kamu gimana? Sebenarnya kalau mau mengisi waktu luang kita dengan bermain game itu boleh ya. Boleh Hmm. karena saya juga main ya bukan karena efek itu, tapi kita juga harus inget sama yang namanya waktu ya. Jangan sampai game itu merasuki kita gitu. Kayak kita terlalu fokus sama game sampai kita tuh lupa sama kewajiban-kewajiban kita, terus lupa sama apa hal-hal yang di sekitar gitu. Intinya juga kita harus selalu mengingat waktu dan juga harus jangan terlalu serakah gitu buat main game. Berarti istilahnya kita harus tahu waktu ya, tahu cara mengatur gitu. Betul. Jangan sampai game itu sebagai kegiatan menerus gitu. Setiap detik, Hmm. setiap jam janganlah. Ya, kamu juga suka nonton nonton YouTube, main game gitu? Kalau nonton YouTube pasti ya, karena itu adalah pengganti TV buat aku. Karena juga sekarang paling nonton TV paling nonton SpongeBob, Upin Ipin, Hmm. terus berita-berita tentang tanggapan artis gitu. Dan juga paling ya gitu-gitu aja sih, tapi lebih milih YouTube karena di YouTube ini kita bisa ngelihat berita lebih Hmm. terupdate gitu. Iya, Gak lebih harus lihat, bagusan di YouTube iya, gitu ya. gak usah lihat dari TV juga. Dan juga YouTube kan banyak banget manfaatnya ya. Oke, berkaitan dengan mager nih. Karena kan kalau kita puasa pasti bosen atau mager. Terus kita main HP kan kadang. Kita buka sosial media kayak TikTok, Instagram atau ya yang dan lain-lain lah jenisnya. Tapi nggak jarang gitu loh di sosmed tersebut kita tuh nemu konten-konten yang berbau negatif gitu. Gimana sih tips Oh, mengatasi kemageran kita dengan HP yang kita punya ini? eh, kita gak bisa apa ya merujuk kalau bermain HP itu adalah perbuatan dosa ya, Hmm. bukan perbuatan dosa sih, cuma perbuatan negatif gitu ya. Karena juga sebenarnya bermain HP itu banyak banget manfaatnya. Seperti kita bisa mungkin mendengarkan lagu agar bersemangat, terus mendengarkan Al-Qur'an gitu. Dan juga zaman sekarang sosmed kayak IG atau Instagram itu sekarang juga banyak banget hal-hal positif kayak mungkin tentang dia memosting seni-seni gitu yang dapat menginspirasi orang-orang gitu. Apalagi yang suka desain gitu kan Ya. pasti Mm-mm. kalau ngupload kan kalau nggak di IG, TikTok gitu-gitu ya. Tergantung sama yang memakai juga sih. Ya, berarti berarti banyak ya aslinya sisi positif dari main HP tadi ini Banyak banget. Ya balik lagi juga ke orangnya. heeh, tergantung sama orangnya juga. Nah, ini ada tantangan nih buat kamu. Eh, aku ada 6 kata atau 6 kalimat. Ketika dengar 6 kata atau kalimat ini tadi,
apa yang muncul di pikiranmu? Oke, saya Ya, mulai ya. ya, Oke, kata yang pertama ada fastabiqul khairat. fastabul khairat itu menurutku yang aku pernah dengar itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Ya, Sesuai namanya udah pastinya positif banget karena berlomba-lomba dalam kebaikan itu sudah menjadi apa ya? Kayak bukan kewajiban sih, dianjurkan dalam Islam gitu. Karena itu adalah mm, perbuatan salah satu perbuatan ciri-ciri orang beriman gitu. ya, Jadi bukan contohnya itu ya kayak kita lagi puasa gini, kita menahan emosi, kita menahan lapar, terus kita berbuat baik gitu kan, kita ya, menahan berlomba-lomba. diri dan berbuat baik ya. Oke, untuk kata yang kedua ada tidur saat bulan puasa. Tidur saat bulan puasa, aku pernah dengar salah satu dalil yang menyebutkan kalau tidur itu apa namanya ibadah gitu. Ya, Tapi sebenarnya tidur saat puasa itu ada hal positif dan juga ada hal negatif ada gitu. pro kontranya ya. Kalau positif itu mungkin kan kita lagi tidur nih, kan otomatis Ya, kita diem doang gitu. Kita nggak ngapa-ngapain gitu yang otomatis kita terjauh dari hal-hal negatif yang nggak sengaja gitu. ya, Dan kalau negatifnya sih mungkin adalah bagaimana cara kita berpikir kalau tidur itu adalah ibadah ya. Jangan sampai oh tidur itu ibadah, kita harus tidur menerus gitu. ya, Enggak dong. akhirnya kebablasan gitu kan, Ya nggak benar. sholat. Kita juga harus ingat sama kewajiban kita, terus Hmm, apa orang-orang istiqar kita gitulah ya. Pokoknya ya, jangan sampai tidur itu sebagai kegiatan yang apa ya, kegiatan terus-menerus di bulan puasa gitu. oke. Untuk kata ketiga berbuka puasa. Berbuka puasa itu pasti adalah hal yang ditunggu-tunggu ya, hari pembalasan. Hari pembalasan karena kan kita lapar gitu ya. Ya, akhirnya Tapi bisa. aku pernah, ini pengalamanku ya, pernah pas itu kan aku lagi makan takjil tuh, makan Hmm, takjil dan itu posisi lagi mau adzan gitu kan. Nah itu aku lagi makan banyak banget sampai selesai sholat kan disuruh ibu masak apa ibu makan nasi gitu ya, ya, kan lauk hasil masakannya dan aku tuh nggak makan karena lapar gitu. Jadi ya kayak apa ya, kayak kasihan aja sama ibu udah masak tapi akunya nggak ngehargain gitu. Jadi ya ya, pembelajar aja sih buat aku, kita boleh berbuka puasa tapi asalkan jangan banyak-banyak gitu. ya. Nanti Kayak akhirnya jadi mubazir gitu iya kan. jadinya kan kita nggak ngehargain gitu. Hmm, oke. Untuk kata keempat nih, sahabat. Sahabat kita bebas kan. Bebas kok, bebas. eh aku pernah dengar salah satu apa ya, salah satu cerita yaitu sahabat Nabi, dia Hmm, itu meninggal dengan keadaan jenazah yang masih apa ya, masih itu nggak ada bau dan kerusakan gitu. Yang wah, namanya itu adalah Abu Tahlah ya, Abu Tahlah. Dan dia itu intinya itu pas Abu Tahlah dia lagi perjalanan jauh, ya. itu dia itu apa namanya bersama orang-orang orang Islam itu lagi di tengah perjalanan gitu ya kan, Hmm, pasti di tengah-tengah lautan gitu. Terus pas di tengah lautan itu Abu Tahla ini meninggal, dia wafat gitu. hmm, Dan orang-orang Islam ini inisiatif buat mau nguburin kan, ya. ya nguburin jasadnya, tapi karena kan lagi di tengah apa laut Laut. gitu, jadi ya susah buat nyari daratan gitu buat ngubur. Jadi makanya disimpan dan cuma dikasih alas kain apa Kain kafan. ya, kain kafan Ya, gitu, cuma dialasin kain kafan. Dan selama 7 hari itu gak ada bau sama sekali, jadi gak ada kerusakan gitu dari jenazahnya. Kan ya biasanya kan kayak mungkin ada bau yang nggak ya. sedap gitu. Dan yang menurut aku baca itu dia tuh memiliki kebiasaan yaitu Mm-mm. selalu berpuasa dan dia itu meninggal dengan keadaan berpuasa juga. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Wah. Untuk kata yang kelima ada saim. Saim menurutku adalah rumah kedua buat aku karena kita di sini apa ya, kita di sini tuh bisa ketemu temen, terus bercanda gurau, terus kita bisa ketemu sama guru-guru yang beda banget kan, bisa diajak Ya, bercanda. Nah terus kita juga mendapatkan ilmu pengalaman baru gitu.
Ya intinya sih Saim itu buat rumah keduaku. Ya, oke. Yang terakhir, ada kata cinta dalam konteks kasih sayang. Kasih sayang, aku apa ya, kasih sayang tuh sebenarnya banyak ya, Ya, banyak gitu, tapi luas. aku itu menganggap kasih sayang yang paling lebih itu adalah kasih sayang orang tua. Dia yang selalu orang tua kita yang selalu membantu kita di saat susah, Mm-mm. terus tugas-tugas mungkin susah kita dibantu gitu-gitu. Itu menurutku adalah sesuatu hal kecil yang dapat membantu kita gitu. Dan juga kan orang tua ini memberikan kita tempat yang layak. Kita Ya, disekolahin di Saim gitu. Kita disekolahin tempat yang bagus gitu. Jadi ya sayangi orang tua kalian seperti orang tua kalian nyayangin kalian gitu. benar banget. Nah, nih, eh kamu suka olahraga kah? Suka banget. Oke. Suka olahraga apa? Sebenarnya sih suka semua ya. Kayak ya kayak catur, terus badminton gitu-gitulah. Tapi Hmm, kalau lebih sering sih main bola gitu karena juga tempat apa main sepak bola kan adalah olahraga murah gitu ya. Jadi ya seringnya main bola. iya, oke. Eh, minta tipsnya nih, olahraga saat bulan puasa itu kayak gimana gitu loh, biar kita nggak terlalu capek kan. Istilahnya kita kan juga nahan biar nggak makan dan nggak minum gitu. Puasa olahraga itu boleh, pasti boleh karena juga itu adalah apa sebagai apa sebagai apa ya biar kita sehat di bulan puasa Ya, gitu kan ya nggak mager terus rebahan doang gitu ntar tulangnya kan jadi kretek-kretek gitu. Jadi ya tips puasa tips olahraga saat puasa itu yang pertama adalah jangan olahraga yang terlalu berat gitu. Mungkin kita boleh olahraga asalkan jangan lama-lama kayak 1 jam 2 jam gitu. hmm, Mungkin beberapa menit, mungkin setengah jam atau 15-20 menit gitu. Dan juga olahraga yang dipilih itu harus yang ringan-ringan gitu. kayak gimana itu? Ya mungkin kayak senam gitu. Kita jogging gitu. Jangan sampai joggingnya itu malah beli jajan. Wah, Dan juga apa asupan makan itu juga harus apa diatur juga. Jangan makan McD daging terus gitu biar sehat gitu. Tapi juga harus diimbangi dengan namanya sayur, buah gitu-gitulah ya. Dan oke. juga waktu tidur juga harus diatur juga. Bukan kita pas saat puasa terus malamnya itu hari pembalasan buat kita makan makan terus kan bikin Indomie tengah malam. Nah itu kita juga harus ngatur juga jangan sampai tidur itu mungkin 8 jaman lah ya gitu. Em, oke. Eh, ini pertanyaan terakhir lah istilahnya, pertanyaan penutup. Kan kita lagi ada di tengah-tengah pandemi ya ini. Menurut kamu gimana rasanya puasa pas di tengah-tengah pandemi lah? Puasa di tengah-tengah pandemi itu suasananya beda banget sih sama yang tahun Hmm, kemarin itu ya. Kayak apa ya gimana ya kita tuh pas dulu itu bisa keluar kita bisa ngabuburit gitu kita iya nggak bisa main sebebas dulu. kemana gitu kan dengan bebas. Kalau sekarang kan apa namanya kita dibatasi gitu kita bukber Hmm, aja gak boleh ngomong. Nah, dan juga puasa hari ini tuh gak terlalu istimewa sih tapi juga banyak banget hal-hal yang apa banyak-banyak hal-hal yang baru di bulan puasa hari ini ya mungkin salah satunya kayak kita bisa berpuasa tanpa harus keluar gitu itu menurutku adalah hal baru ya karena dulu kalau aku kalau lagi puasa itu pasti keluar terus yang gitu. ngabuburit gitu kan? Ngabuburit main gitu gitulah ya. Nah, oke. Berarti dari omongan obrolan kita tadi nih, kita jadi tahu kalau puasa itu menyehatkan ya. Banget tapi tergantung sama bukan tergantung sih tapi ya juga bagaimana orang tersebut itu melakukannya gitu. Kita sebenarnya puasa itu banyak banget manfaatnya. Asalkan diri kita sendiri itu bisa ngatur waktu yang kita mainkan gitu, yang kita Iya. jalani gitu. Bukan cuma rebahan, kita mager-mageran gitu. Kita bisa banyak ngelakuin hal-hal baru, hal-hal yang bermanfaat gitu.
Ya istilahnya bisa kita manfaatkan lah ya. Iya, kita harus bisa memanfaatkan waktu di bulan puasa ini. Oke, terima kasih Faril ya atas obrolannya tadi. Terima kasih untuk